Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini kita mau bikin martabak rice cooker. Oke, langsung saja. Siapkan tepung terigu protein sedang 225 gram. Lalu siapkan gula pasir sebanyak 30 gram dan juga siapkan air mineral sebanyak 250 gram. Oke, setelah itu masukkan dalam satu wadah semuanya, lalu mixer sampai benar-benar lembut kayak gini. Nah, kalau udah, sekarang tambahkan baking powder 3/4 sendok makan. Lalu setelah itu tambahkan 1 butir telur, lalu aduk sampai merata dan tercampur semuanya kayak gini. Dan kalau udah, langsung ditutup adonannya, diamkan selama 1 jam atau lebih. Semakin lama maka semakin bagus. Dan ini udah 1 jam udah keluar rongga-rongga kayak gini. Sekarang tinggal kita siapkan 2 gelas dan masing-masing berisi 25 ml air. Jadi total keseluruhan 50 ml air. Dan masing-masing gelas tambahkan setengah sendok makan baking soda dan garam secukupnya. Jadi total keseluruhan 1 sendok makan baking soda untuk 2 gelas itu ya. Nah, kalau udah, aduk sampai rata dan campurkan ke dalam adonan yang mau dimasak. Oke, di sini saya sudah bagi 2 adonan dan saya masukkan 1 adonan dulu ya guys. Setelah semuanya dimasukkan, maka tunggu sampai keluar gelembung kayak gini. Rice cookernya itu jangan ditutup ya guys. Biarkan aja sampai keluar rongga-rongga kayak gini. Kalau udah kira-kira setengah mateng kayak gini, kalian boleh masukkan gula pasir secukupnya sesuai selera kalian aja. Lalu tutup selama 5 menit dan buka dan angkat, lalu siap disajikan. Nah, ini dia guys hasilnya martabak rice cooker. Walaupun teksturnya itu nggak terlalu banyak rongga-rongga, tapi rasanya dijamin. Nah, untuk toppingnya kita gunakan apa yang ada aja ya guys. Kebetulan di luar hujan, kita belum sempat beli keju dan coklatnya. Kita pakai aja susu frozen flake karena yang ada saat ini cuma susu frozen flake doang. Oke, langsung kita aplikasikan di atasnya, lalu potong kayak gini guys. Kalau udah siap disajikan, selamat menikmati dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini saya mau bikin bolu coffee. Nah, ini tuh rasanya bener-bener nikmat banget dan bakal bikin kalian ketagihan. Mau tahu caranya? Ikuti video saya sampai selesai ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama siapkan bahannya: 2 butir telur, vanili, top avocado coffee 1 saset, dan juga margarin, SP, dan gula merah. Dan jangan sampai ketinggalan bahan utamanya, pastinya ada gula, garam, dan tepung terigu protein sedang. Oke, langsung saja. Pertama-tama pecahkan 2 butir telur ke dalam wadah, tambahkan margarin, tambahkan top avocado coffee 1 saset, dan juga tambahkan 1 saset vanili dan juga garam secukupnya. Lalu tambahkan sebanyak 5 sendok makan gula pasir dan tepung terigu sebanyak 10 sendok makan. Lalu tambahkan 1 butir gula merah ukuran kecil yang sudah diiris-iris, tambahkan 1/4 sendok SP dan juga 1 gelas kecil air putih, itu sekitar 100 ml ya. Oke, kalau udah, sekarang kita mixer semuanya sampai bener-bener hancur dan lembut. Nah, di sini kalian bisa pakai kecepatan sedang atau kecepatan tertinggi sesuai keinginan kalian. Jika kalian pengen cepet-cepet, kalian pakai aja kecepatan tertinggi ya guys. Nah, sampai berputar-putar kayak gini itu artinya dia lagi proses untuk melembutkan hati orang yang keras. Bukan, maksudnya ini tuh melembutkan tepung dan segala bahan yang tadi kita masukin ke dalam ini. Terus mixer sampai semua bahan-bahan tercampur rata dan berubah menjadi lembut dan halus. Lalu setelah itu dia akan mengeluarkan telur-telur kayak gini. Ini tuh kayak telur cicak ataupun telur katak karena dia lagi masa pembuahan guys. Sorry, maksudnya tuh tadi karena ada telur tercampur di dalamnya. Oke, lanjut. Sekarang kita tuangkan ke dalam loyang dan gak boleh ada yang tersisa karena kita gak mau mubazir
bujir guys. Jadi semua harus dituangkan ke dalam loyangnya. Oke, kalau udah tertuang semua, ini tampilannya udah bener-bener cakep banget dan aroma kopinya juga udah mulai kecium guys. Sekarang waktunya kita kukus. Oke, karena rice cookernya dari tadi udah aku panasin, jadi ini tuh udah panas. Sekarang kita langsung kukus aja. Diamkan selama kurang lebih 20 menit dan buka kembali. Dan ini tuh matengnya bener-bener sempurna banget guys. Dan aromanya juga sudah mulai menguasai hidung dan membuatku tidak sabar ingin mencicipinya guys. Sekarang langsung kita keluarkan dari loyangnya dan kita potong-potong guys. Nah, ini udah saya keluarkan dari loyang. Sekarang tinggal kita potong. Ini tuh cocok banget disajikan dengan kopi panas atau juga susu, teh manis, jus dan yang lainnya. Yang penting kalian jangan makan ini dengan yang memabukkan ya, haram. Oke, sekarang kita potong-potong dan kita sajikan deh. Nah, ini tuh bener-bener simple banget pembuatannya. Kalian udah lihat dari awal video tadi. Buat kalian anak kos, kalian bisa langsung cobain di kos-kosan ya, bikin bolu kopi kayak gini. Selain untuk sembari belajar, kalian juga bisa mengurangi pengeluaran kalian karena ini tuh budgetnya tuh nggak mahal guys, nggak sampai 50 ribuan kalian udah bisa menikmati bolu kayak gini. Langsung dicoba aja ya, biar nanti kalau kalian udah nikah, kalian nggak usah repot-repot harus beli sesuatu yang kalian pengen. Nah, terutama kalau bikin makanan kayak bolu gini, kalian bisa langsung bikin sendiri aja buat anak kalian, suami kalian, ataupun keluarga tercinta. Oke guys, sampai di sini dulu untuk hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menonton. Ikutin video saya selanjutnya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini kita mau bikin bolu kukus rice cooker. Oke, pertama-tama siapkan dulu bahannya. Ini udah saya siapin 2 butir telur, SP, vanili, susu frozen flake coklat, gula, santan kara, dan juga tepung segitiga biru protein sedang. Oke, langkah pertama kita pecahkan dulu telurnya ke dalam wadah. Lalu kita tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Setelah itu kita tambahkan SP 1/4 sendok dan juga 1 vanili, 1 saset ya guys. Nah, kalau udah, sekarang langsung kita mixer sampai semuanya tercampur rata dan hancur gula dan juga telurnya, sampai mengeluarkan buih kayak gini guys, buih maksudnya. Oke, setelah itu kita tambahkan tepung terigu. Di sini saya pakai 100 gram atau setara dengan 10 sendok makan dan juga 1 bungkus santan kara, supaya nanti hasilnya itu gurih, lembut dan nikmat banget guys. Oke, lanjut. Sekarang kita mixer lagi agar semuanya tercampur merata. Tapi di sini kita pakai kecepatan sedang atau yang paling rendah aja ya guys, karena fungsinya itu hanya untuk mencampur. Karena tadi tuh yang pertama udah larut semua gula dan telurnya guys. Nah, kalau udah berbuai kayak gini, sekarang kita selesai mixer, kita aduk lagi atau dicampur pakai sendok atau spatula atau apa aja yang bisa digunakan deh, nggak usah dibawa ribet ya. Nah, sekarang kita pisahkan dulu untuk nanti menjadi modif di atasnya. Nah, di sini saya tambahkan susu frozen flake coklat biar nanti modifnya itu berwarna coklat ya guys. Kalian bebas mau warna apa juga, mau dikasih pewarna juga terserah. Nah, sekarang kita tuangkan dulu adonannya ke dalam loyang. Nah, ini udah dituangkan semuanya, terus kita ratakan supaya semuanya rata, supaya kita modifnya itu enak guys. Nah, ini udah selesai dituangkan semua adonannya dan udah rata kayak gini. Sekarang kita tinggal modif deh. Nah, sekarang saya tinggal bikin tulisan. Sebelumnya saya itu udah masukin semua adonan modifnya ke dalam plastik agar bisa dibentuk tulisan kayak gini. Nah, saya itu pakai plastik yang bersih dan benar-benar steril ya guys. Sekarang saya bikin tulisannya. Kalian terserah mau bikin tulisan apa, bisa happy birthday atau juga kalian bisa happy anniversary atau apa aja yang kalian pengen tulis.
terserah kalian. Dan untuk warnanya juga kalian bisa kasih pewarna ya guys, sesuai selera kalian aja. Nah oke, sekarang kita udah selesai tulisin nih di atas bolunya. Tapi kelihatannya tulisannya itu agak sedikit berantakan ya guys. Sekarang kayaknya saya mau rubah aja menjadi bunga-bunga kayak gini guys. Ini saya pakai sumpit dan juga sumpitnya itu bersih dan steril ya guys. Jadi untuk kebersihan saya bener-bener jaga banget, karena itu perlu untuk kesehatan kita juga kan. Nah ini saya bentuk kayak bunga-bunga gini guys, supaya tetap cakep deh tampilannya. Nah kalau udah selesai, sekarang tinggal kita kukus. Dan ini udah bagus ya bentuknya, jadi kita tinggal kukus aja. Kebetulan rice cookernya ini udah saya panasin dari tadi dan airnya udah mendidih, jadi langsung aja kita kukus kurang lebih selama 20 menit guys. Nah kalau udah 25 menit langsung angkat aja guys, jangan sampai kelamaan, takutnya nanti menjadi lembek atau menjadi nggak bagus. Oke, ini udah 25 menit ya guys. Tampilannya kayak gini, matengnya itu bener-bener sempurna banget guys. Buat kalian yang anak kos yang pengen bikin bolu sendiri, kalian bisa nyoba ini di rice cooker, simple banget ya. Kayak yang saya bikin ini cuma pakai rice cooker doang. Kalian udah bisa bikin bolu sendiri. Nah guys, ini saya udah angkat bolunya dari rice cooker. Sekarang saya mau keluarin dari loyangnya ya. Oke, langsung saja kita keluarin bolunya dari loyang. Nah ini dia guys, tampilannya bener-bener menarik banget. Mudah-mudahan rasanya juga nikmat. Pastinya nikmat dong, karena kita itu bikinnya penuh dengan keikhlasan hati. Oke, sekarang langsung kita potong aja bolunya, karena udah nggak sabar nih pengen nyicipin. Nah guys, sekarang saya potong. Lalu ini tuh cocok banget disajikan dengan kopi panas, teh manis, atau minuman yang lainnya. Selamat menikmati. Terima kasih udah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Bye bye, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.